Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sinja Entertain dengan saya James. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang telah sangat banyak dirangkum oleh channel lain yang lebih senior. Tapi saya jamin di channel ini teman-teman akan mendapatkan nuansa yang berbeda dan bukan bermaksud membandingkan, akan tetapi rasanya tak ada satupun channel lain yang berani atau bersedia merangkum cerita sedetail channel ini, yang pada dasarnya semakin detail maka semakin rentan terkena hak cipta. Namun saya tetap pada komitmen awal, yaitu memilih film yang benar-benar layak dan harus ada pembelajaran yang bisa diambil serta mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Dan saya harap teman-teman dapat menonton film ini sampai akhir serta tolong siapkan tisu, karena film ini tak peduli sekuat dan sekeras apapun kalian, film ini akan tetap membuat kalian menangis dan tersadar akan sebelumnya datang sebuah penyesalan. Kisah dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Park Sung Yi, dan ia merupakan staf menteri dengan karir mentereng di usia muda. Dan ketika dirinya sedang berada di toilet, sebuah panggilan masuk dari negara Korea yang mengabarkan bahwa orang Nan Sung Yi cari selama 10 tahun ini telah ditemukan, yang membuat Sung Yi bergegas menuju bandara dengan mata berkaca-kaca. Kembali mundur pada tahun 1993 di kampung halamannya Lee Min Ho, yakni di Korea, kita diperkenalkan dengan dua orang mantan militer bernama Do Suk dan Jung Bae, yang saat ini mereka berprofesi sebagai debt collector. Dan tentunya pekerjaan yang mereka lakukan bukanlah bidang yang dekat dengan sikap Sobirin. Terlebih lagi Do Suk memiliki kepribadian yang sangat-sangat pemarah. 죄송합니다. 와. Tak lama berselang mereka pun melihat kreditur yang telah menunggak selama 2 bulan dengan nilai hutang 8 juta rupiah yang bernama Myung Ja dan putri kecilnya bernama Sung Yi. Lalu Do Suk pun membentak dengan keras di muka umum meminta tagihan pembayaran, namun Myung Ja belum mempunyai uangnya dikarenakan suaminya baru saja meninggal. Dan tanpa pikir panjang, Do Suk membawa paksa Sung Yi kecil sebagai jaminan serta meminta Myung Ja agar dapat melunasi hutang esok hari pada pukul 9 pagi. 선물 사주고 잘 데리고 있을 테니까. Myung Ja pun mendatangi mantan atasan suaminya lalu menuntut upah yang belum dibayarkan. Akan tetapi si bos enggan membayarkan maupun meminjami, sehingga membuat Myung Ja terpaksa menghubungi seseorang dan ia sebut paman agar dapat membantunya. Namun dengan persyaratan setelah hutang Myung Ja dibayarkan, nantinya Sung Yi kecil akan diserahkan kepada orang kaya untuk diadopsi. Dan Myung Ja terpaksa menyetujui keputusan pahit itu demi kebaikan anaknya. Namun dari atas toko, tanpa atasan dari almarhum suaminya menghubungi polisi karena ia mengetahui Myung Ja merupakan imigran gelap yang berasal dari negara Cina. Di sisi yang berbeda, Sung Yi yang telah berada di kediaman Do Suk beserta Jung Bae pun disuruh untuk tidur pada sebuah kamar tak terpakai. Dan tentunya Sung Yi tidur dengan air mata dikarenakan berpisah dari sang ibu. Sedangkan mereka yang berada di luar, Jung Bae mengatakan bagaimana jika Myung Ja melapor kepada pihak kepolisian karena telah menculik anaknya. Namun Do Suk tidak menakuti hal tersebut karena ia tahu Myung Ja merupakan imigran gelap yang tak mungkin melapor pada pihak kepolisian. 내 자식아, 제 엄마 불법 체류자야. Keesokan harinya jam sudah menunjukkan pukul 11 siang, yang artinya Myung Ja belum menepati janjinya. Maka pimpinan perusahaan peminjam sangat marah kepada Do Suk yang menggunakan anak kecil sebagai jaminan. Dan maka dari itu Do Suk beserta Jung Bae dikenakan hukuman tidak digaji selama 3 bulan ke depan, serta meminta Do Suk untuk menyerahkan Sung Yi kembali kepada ibunya. Dan di tengah perjalanan Sung Yi diminta Do Suk untuk memberikan tempat tinggalnya, namun Sung Yi yang pintar, ia memilih keluar dan kabur di saat ada kesempatan karena ia sadar jika ia menunjukkan rumahnya maka ibunya dalam bahaya.
Sung Yi yang berhasil kabur pun telah tiba di depan rumahnya dan ia langsung cepat bersembunyi ketika melihat polisi keluar dari tempat tinggal ilegalnya, dan ketika polisi telah pergi, Sung Yi pun masuk ke dalam tanpa menemukan ibunya, lalu ia mengambil makanan yang tersisa sembari mengingat kenangan bersama ibunya yang saat ini entah di mana. Keesokan harinya Dosuk tengah berada di kantor polisi karena dimintai datang oleh Myungja yang telah tertangkap dan akan dideportasi ke negara asalnya. Maka Myungja berpesan kepada Dosuk bahwa ia tak ingin Sung Yi ikut dideportasi karena ia akan kehilangan masa depan, dan Myungja meminta kepada Dosuk untuk menghubungi nomor telepon yang diberikan karena orang itu akan melunasi hutang Myungja serta akan membawa Sung Yi untuk diadopsi. Dan tak lupa Myungja memohon agar memberikan foto dirinya beserta menyuruh berbohong seolah Myungja untuk bekerja mencari uang yang banyak agar ia bisa menjemput Sung Yi di masa depan. 그래 그렇다고 쳐. 고맙습니다. 아이씨, 미쳐버리겠네 정말. Setelah itu beralih kepada Sung Yi yang telah terbangun dengan mengemasi barang-barang pada ransel besarnya disertai meninggalkan catatan bahwa ia akan pergi mencari ibunya. Dan sesaat kemudian setelah Sung Yi pergi, Dosuk pun juga telah tiba di rumah Sung Yi namun tak mendapati keberadaannya. Sung Yi kecil nan berjalan tanpa arah mencari sang ibu itu pun terlihat oleh sekumpulan pemangsa yang mencoba membujuk Sung Yi untuk ikut bersamanya. Lalu sesaat kemudian beruntung Dosuk datang menghajar berandalan yang tentunya sangat mudah ia lakukan. Lalu Sung Yi memegang tangan Dosuk sembari memohon dan menangis agar bersedia membantu mencari ibunya. Dan di sini Dosuk menceritakan bahwa ia telah bertemu dengan ibunya dan menyampaikan pesan sang ibu yang membuat Sung Yi menangis terisak karena sejatinya apapun yang dijanjikan oleh pengadopsi kaya, namun sang anak hanyalah membutuhkan sosok ibu berada di sampingnya. Keesokan harinya tampak Sung Yi mencuci pakaian Dosuk disertai dengan membersihkan rumah yang berantakan. Dan ketika Dosuk serta Jongbe telah pulang, mereka terkejut dengan senyum sambutan Sung Yi, dan Jongbe mengatakan, seandainya kau tidak membersihkan rumah pun kami tetap akan baik kepadamu. Namun ucapan Jongbe itu pun dipotong oleh Dosuk yang meminta Sung Yi harus membantu pekerjaan ketika ia menumpang di tempat orang lain. 이거 오늘 되게 이상하네. 비가. Beberapa saat kemudian pager pesan Dosuk menerima notifikasi bahwa seseorang ingin menghubunginya, dan setelah disambungkan pada telepon, ternyata yang menghubungi merupakan paman Sung Yi dan ia akan membayar lebih dari pokok pinjaman ibu Sung Yi serta akan menjemput Sung Yi dalam 2 hari ke depan. Yang tentunya kabar ini membuat Dosuk sangat begitu senang. 성금으로 50 먼저 보내고 5만 원 얘 데리러 올 때 줘. 너 이제 좋은 데 간다. Dikarenakan suasana hati sedang bahagia, Dosuk beserta Jongbe membawa Sung Yi untuk berjalan-jalan, dan Sung Yi membaca sebuah kalimat berbahasa Korea pada sebuah spanduk. Lalu Dosuk menanyakan, "Hai jaminan hutang, dari mana kau belajar bahasa Korea?" Dan Sung Yi menjawab, "Berhentilah memanggilnya dengan sebutan jaminan hutang karena ia mempunyai nama." Dan Sung Yi balik bertanya tentang siapakah nama Dosuk, yang ketika Dosuk menyebutkannya, secara spontan Sung Yi dan Jongbe tertawa karena Sung Yi menyebutkan arti nama Dosuk ialah kepala batu, dan Sung Yi memanggil Dosuk dan Jongbe dengan panggilan paman serta mengubah nama Dosuk menjadi Sungbo yang artinya adalah pemenang. 그래서 승복. 그래, 승복. Selanjutnya Sung Yi pun membujuk Dosuk untuk masuk ke toko baju dan terus memegang tangan Dosuk. Dan ketika sudah masuk ke dalam toko, semua baju pilihan Sung Yi tak ada yang dibelikan dengan alasan baju jelek. Padahal Dosuk tak mempunyai cukup uang karena baju yang berada di toko tersebut sangat mahal. Maka Jongbe pun memutuskan untuk mencurinya saja. 가져다 뭐.
Pada malam harinya Sung Yi kembali membujuk Dosuk untuk pergi menonton konser idolanya. Maka dengan berat hati Dosuk beserta Jung Bae bersedia menemani meski hanya di luar gedung. Dan karena merasa sedikit kasihan, maka Dosuk pun menggunakan cara ilegal, yakni masuk pintu konser secara diam-diam tanpa membeli tiket. Setelah pertunjukan konser usai, seluruh penggemar pun antri untuk membeli kaset K-pop idola mereka dengan harga Rp200.000. Dan tentunya untuk sebuah kaset harga itu sangat mahal bagi Dosuk. Tapi karena merasa tak enak dengan pembeli yang lain, maka Dosuk pun bersedia mengeluarkan simpanan uang yang berada di dalam kaos kakinya. 이틀할 것이다. Di dalam perjalanan pulang, Sung Yi terlihat sangat bahagia mendengar kaset yang dibelikan dan Sung Yi memeluk serta berterima kasih kepada Dosuk. Namun Dosuk tetap bersikap dingin lalu memarahi Sung Yi dan memberikan pelukan hanya karena sebuah kaset, dan ia memberitahukan bahwa laki-laki di dunia ini adalah anjing rakus kecuali dirinya sendiri. 세상 남자들은 다 아저씨도요? Setibanya di rumah, mereka pun membakar kue perpisahan karena esok hari Sung Yi akan dijemput oleh pamannya. Namun Sung Yi selain merasa bahagia diadopsi oleh orang kaya, namun ia juga merasa sedih sembari menatap ke arah Dosuk lalu pergi tanpa bicara masuk ke dalam kamar. Keesokan harinya di terminal bis, Sung Yi tampak cantik meski memakai baju curian. Lalu Sung Yi meminta tolong kepada Dosuk untuk mengantarkannya ke toilet. Dan ketika Sung Yi telah kembali, tanpa diduga Dosuk ternyata telah membelikan pemutar kaset yang membuat Sung Yi sangat bahagia dan kembali memeluk Dosuk. Dan di saat yang bersamaan, seorang pria tua alias paman yang akan menjemput dan akan mengirim Sung Yi untuk diadopsi pun telah datang. Namun Sung Yi tampak merasa takut, maka Dosuk pun memberikan foto ibunya agar Sung Yi dapat mencarinya di masa depan. Dan Dosuk juga kembali mengingatkan Sung Yi tentang sandi pager pesan jika Sung Yi berada dalam masalah. 663 아저씨 생일. 가자. Keras di luar namun lembut di dalam, itu pun tampak pada sikap Dosuk yang sebenarnya. Ia sangat sedih berpisah dengan Sung Yi tatkala ia tak ingin bekerja di hari ini. Lalu ia pun mengirim pesan rekaman pager kepada Sung Yi dikarenakan ia merasa rindu, namun tetap menggunakan kalimat penuh gengsi. 아저씨 안 보고 싶냐? 아니야, 그냥 해본 소리야. 그래. Seminggu kemudian balasan pesan pager dari Sung Yi pun tak kunjung mendapati balasan, maka Dosuk pun menghubungi pria tua dan membawa Sung Yi. Namun istrinya mengatakan bahwa pria tua tidak berada di rumah dan tidak mempunyai nomor pager yang membuat Dosuk merasa curiga. 뭐 하는 새끼야 이건? Keesokan harinya setibanya di kantor, Dosuk pun melacak kediaman si pria tua melalui kode wilayah nomor telepon rumahnya. Dan setibanya di sana, pria tua yang menye-menye itu pun tak tahu sedang berurusan dengan mantan militer, sehingga ia pun mengakui ia tak mengirim Sung Yi ke penyalur adopsi, tapi ia menjual Sung Yi kepada orang yang juga tidak ia kenal. 왜 전화 안 받아? 전화했댔어. 승희 어디 있어? 보냈지. 보낸 집 주소 승희 데려다 준 거 맞아? 너 얼마 챙겼어? Sementara itu di sisi yang berbeda, tampak Sung Yi kini diasuh oleh seorang wanita bernama Madam yang mempunyai klub malam. Dan Sung Yi setiap harinya diperlakukan dengan buruk, dimulai dari dibentak, disuruh membuang sampah, mencuci toilet, membersihkan sisa meja tamu, yang intinya sekolah yang diharapkan oleh Sung Yi tampaknya harus ia kubur sedalam-dalamnya. 아줌마, 엄마라고 부르라니까. 학교는 언제부터 뭐 내가 알아봤는데 그때 갖고 중간에는 안 된다 하더라. 저 눈가리 디비는 거 보래. 내가 네 학교도 안 보내줄까 봐.
Dosu yang membawa kembali tas ransel milik Sung Yi dari rumah si pria tua pun menemukan pager miliknya dan pantas saja Sung Yi tak pernah membalas pesannya, maka Dosu menghubungi operator pager lalu memberikan nomor telepon rumahnya dan berharap Sung Yi juga melakukan hal yang sama, menghubungi operator pager melalui telepon rumah, dan beruntung Sung Yi nan pintar melakukan hal tersebut meminta operator untuk membacakan pesan suara milik pagernya, maka Sung Yi kini telah mendapati nomor telepon rumah Paman Dosu dan ketika ia mencoba menghubunginya, namun hal itu selalu saja salah sambung kepada telepon rumah orang lain. 누구? 아저씨네 집 아니에요? 끊어라. Sesaat kemudian Sung Yi pun dipanggil untuk membersihkan pecahan botol dari tamu yang mabuk dan tamu tersebut kembali melempar botol yang pecahan kacanya tertancap di pipi wajah Sung Yi yang tentunya membuat ia sangat kesakitan dan menangis. Lalu Sung Yi pun diobati dengan seadanya. 그 새끼가 그런 거야? 야, 사람이 아까 집기 갖고 온다. 이거 바르면 금방 낫는다. Dosu yang masih menanti jawaban pesan dari Sung Yi pun tak bisa tertidur, maka ia pun menanyakan di mana letak kesalahan komunikasinya kepada Jong Bae dan didapatilah Dosu hanya memberikan nomor telepon rumah tanpa kode wilayah, maka Dosu dengan segera kembali mengirim pesan ID ke pager milik Sung Yi, maka barulah Sung Yi bisa berkomunikasi dengan Dosu disertai tangis terisak dan betapa begitu marahnya Dosu ketika ia mengetahui Sung Yi dipekerjakan pada dunia malam dan tanpa pikir panjang Dosu beserta Jung Bae langsung menuju ke alamat yang diberikan Sung Yi dengan secepat mungkin. 양아치 같은 새끼들 그냥. 뜻으로 저기 마음의 평정을 찾으시고요. 지금 빠져야 돼. 지금. 미리 말을 해야지 미친 새끼야. Madam yang telah membeli Sung Yi pun keluar lalu meneriaki Dosu sehingga Dosu pun mendapati pelampiasan amarah, lalu ia menanyakan berapa harga yang ia keluarkan untuk membeli Sung Yi yang ternyata ia telah mengeluarkan biaya sekitar 50 juta rupiah, maka Dosu memberikan kartu nama beserta nomor pagernya dan Dosu akan menebus Sung Yi kembali. 여기 내 명함에 여기 계좌번호 찍어. 인간같지도 않은 것들. 저런 새끼가 다 있나? Keesokan harinya demi menebus uang madam yang telah membeli Sung Yi pun, maka Dosu rela menjual aset terakhirnya yakni mobil dan membantunya dalam bekerja lalu meminta Paman Jong Bae untuk mengosongkan kamarnya karena Sung Yi akan tinggal bersama mereka sejak saat ini. 당분간 우리가 데리고 있어야지. 내가 갈 데도 없잖아. 어린애를 그냥 막 네 방 빼. Kembali pada masa sekarang, tampak Sung Yi dewasa telah bersama dengan Paman Jong Bae dan mereka ternyata akan mendatangi sebuah rumah sakit yang mengatakan bahwa ada satu orang bernama Pardosu telah koma di rumah sakit mereka, namun setelah dikunjungi ternyata pria nan terbaring tersebut bukanlah Pardosu, maka Jong Bae beserta Sung Yi dewasa kembali mencari Dosu yang telah menghilang selama 10 tahun. Kembali mundur pada masa lalu yang memperlihatkan Dosu membawa Sung Yi ke rumah sakit untuk melakukan operasi pada luka yang cukup dalam di wajahnya, dan karena Sung Yi merupakan seorang wanita, maka Dosu tak ingin operasi meninggalkan bekas di wajahnya, maka Dosu rela berhutang agar Sung Yi bisa dioperasi tanpa bekas dengan biaya yang sangat-sangat mahal. 이렇게 꼬매는데 그렇게 비싸요? 이건 평범한 수술이 아니고 특별한 수술이라서. Selanjutnya Dosu pun mendaftarkan Sung Yi ke sekolah, namun kepala sekolah di sana tak bisa menerima Sung Yi dikarenakan ia bukanlah warga negara Korea yang tak memiliki identitas. Namun Dosu memohon dengan segala cara hingga pada akhirnya kepala sekolah memberikan cara, yaitu dengan cara memasukkan Sung Yi ke dalam kartu keluarga Dosu sebagai anak. Namun Sung Yi yang tak ingin menggunakan cara tersebut bukan karena tak percaya atau tak menyayangi
menyayangi Dosuk, melainkan ia takut dimarahi oleh ibunya serta takut tak bisa kembali ke negaranya. Maka Jongbe memberikan pengertian dan solusi kepada Sung Yi dengan menggambarkan giat bersekolah bisa sukses dan banyak uang. Maka dengan uang yang banyak, Sung Yi bisa pergi dengan mudah mencari sang ibu. Lalu Sung Yi pun menyetujui untuk masuk ke dalam kartu keluarga dan akan rajin dalam bersekolah. 진짜예요? 그럼 진짜지. 약속. Sung Yi yang kini telah masuk bersekolah pun ditemani oleh Dosuk yang dahulunya kasar telah berangsur berubah semakin lembut. Dan singkat cerita, Sung Yi merupakan anak yang sangat pintar dan itu terbukti. Ia selalu mendapati nilai 100 di setiap ujian dan kertas hasil ujian itu pun selalu disimpan di dalam sebuah kotak hingga waktu terus berganti dan kini Sung Yi telah tumbuh menjadi anak remaja yang cantik dan selalu konsisten dengan nilainya. Bahkan ia menjadi peringkat pertama pada seluruh sekolah yang ada di Korea. 내가 전교 1등을 했어. 전교? Prestasi yang mentereng tersebut pastinya dengan mudah tersebar yang membuat Myungja diam-diam kembali ke Korea untuk melihat putrinya. Dan di saat akan menyapa Sung Yi, Myungja pun terkejut mendapati bahwa rentenir penagih hutanglah dan merawat anaknya dengan sangat baik. Maka Myungja memilih untuk bersembunyi dan tidak mengganggu kebahagiaan Sung Yi karena rentenir sudah seperti ayah kandung bagi Sung Yi. Tak lagi memiliki mobil dan kini Dosuk telah bekerja sebagai kurir di usia nan semakin bertambah tua. Namun Dosuk tetap memanggil Sung Yi dengan sebutan jaminan. Maka Sung Yi pun meminta Dosuk untuk mulailah memanggilnya dengan panggilan Sung Yi karena kalimat jaminan selalu dipertanyakan oleh teman-temannya. 담보라고 하지 말고. 그래 알았어. 내가 먹으러 갈까? 이름 부르라니까. Memasuki seleksi ujian masuk perguruan tinggi membuat Dosuk berdoa untuk pertama kalinya kepada Tuhan. Dan benar saja, kini Sung Yi pun telah masuk dan diterima di kampus ternama. Dan pada suatu malam, Dosuk sangat khawatir tak bisa tertidur bahkan menunggu Sung Yi di depan pintu yang ternyata Sung Yi pulang dalam keadaan teler akibat kencan buta pertama yang ia lakukan. Maka Dosuk pun sangat marah besar kepada pria yang pulang bersama Sung Yi. Namun ketika pemuda tersebut diinterogasi dengan sangat intens, maka didapatilah ia berasal dari keluarga dokter dan pemuda tersebut juga akan lulus menjadi seorang dokter. Maka Jongbe tanpa pikir panjang langsung merestui hubungan mereka. 다 예상이 되는 부분이 있네요. 그래서 Beberapa saat kemudian sebuah panggilan masuk yang berasal dari ibunya Myungja alias nenek dari Sung Yi yang mendapati nomor telepon Dosuk melalui surat pinjaman hutang 11 tahun yang lalu. Dan ia meminta agar Dosuk bersedia membawa Sung Yi sebentar saja ke China dikarenakan saat ini Myungja ibunya Sung Yi sedang sakit keras. 많이 아픕니다, 명자가. 예? Setibanya di kampung halaman Sung Yi, ia pun diminta oleh Dosuk agar nantinya jangan pernah menyalahkan ibunya karena sejatinya si anak hanya bisa melihat kesalahan orang tua tanpa tahu pengorbanan sang ibu yang selalu mereka sembunyikan. 네가 할머니? 아이고. 승희 왔다. 승희 맞니? 승희야. 엄마. Tak lama kemudian Sung Yi dan nenek pun keluar dari rumah lalu menyampaikan kepada Dosuk bahwa Myungja ingin berbicara empat mata. Dan ketika Dosuk telah menutup pintu, Myungja langsung bersujud mengucapkan terima kasih tak terbatas karena merawat Sung Yi dengan baik. Dan Myungja berpesan di sisa hidupnya bahwa sebenarnya ayah Sung Yi belum meninggal dan Myungja meminta agar Dosuk membantu untuk menemukan dan mempertemukan Sung Yi dengan ayah kandungnya. 많이 컸습니다. 자녀가 다 됐습니다. 고맙습니다. 그래도 승희 대학 졸업식 때는 쉽지 않을 것 같습니다.
Keesokan paginya Dosuk dan Sung Yi akan kembali ke Korea karena wisuda Sung Yi nan semakin sudah dekat dan mereka dilepas tanpa hadirnya Myung Ja yang memilih untuk tetap berada di dalam kamar, menangis sejadi-jadinya sembari melihat kotak berisikan nilai prestasi beserta foto kenangan bersama buah hatinya. Setibanya di Korea, Sung Yi yang telah terbangun melihat catatan untuk selalu makan tepat waktu dan ketika membuka tudung nasi, sebuah sumpit pun terjatuh yang mengantarkan pada sepasang sepatu Dosuk nan telah lusuh tak pernah diganti demi mendahulukan kepentingan Sung Yi. Maka Sung Yi pun menghubungi Dosuk pamannya lalu mengatakan bahwa ia akan mengikuti studi tur selama 3 hari ke depan dan tak usah memberinya uang saku. Padahal Sung Yi pergi bekerja pada sebuah pabrik untuk mengumpulkan uang agar ia bisa membelikan sepatu untuk paman Dosuk. 여행비는 학비에 포함된 거라 돈은 없어도 돼요. 재밌게 놀다 와. Berdasarkan petunjuk dari Myung Ja, Dosuk pun menemui atasan lama dari ayah kandung Sung Yi untuk meminta informasi tentang keberadaannya di mana ia saat ini. Dan di saat yang sama, tiba-tiba saja kepala Dosuk berdenging sangat hebat, namun ia tetap melanjutkan pencariannya hingga larut malam sampai keesokan paginya dan ia akhirnya menemukan ayah Sung Yi nan telah menikah dan telah memiliki anak. Sung Yi nan telah tiba di rumah pun meletakkan sepatu baru ditatakan sebagai bentuk kejutan untuk pamannya. Lalu ia pun dihubungi oleh paman Dosuk dan diminta untuk datang ke suatu tempat restoran yang mewah. Dan ternyata Sung Yi dipertemukan kembali dengan ayah kandungnya. 누구? 저기 Dosuk yang pergi meninggalkan Sung Yi dengan ayahnya itu pun dimarahi oleh Jongbe karena Dosuklah yang mati-matian membesarkan Sung Yi selama ini, tapi malah dipertemukan dengan ayahnya yang kaya. Dan Sung Yi pastinya akan menggandeng tangan ayahnya di hari pernikahan dan akan melupakanmu cepat atau lambat, dan kau adalah manusia yang paling bodoh yang pernah hidup di dunia ini. 먼저 간다. Dosuk yang pulang ke rumah sendirian pun memasuki kamar Sung Yi lalu melihat foto perjalanan Sung Yi yang ia besarkan dengan mata berkaca-kaca karena ia tahu Sung Yi akan pergi bersama ayahnya. Namun sesaat kemudian sebuah panggilan masuk dari Sung Yi yang langsung memanggil ayah untuk pertama kalinya dan meminta ayah untuk datang menjemputnya, dan panggilan ayah tersebut membuat Dosuk berlinang air mata tak tahu harus berkata apa karena ia sangat begitu bahagia bahwa Sung Yi tetap memilih dirinya daripada ayah kandungnya sendiri. Maka Dosuk dengan penuh semangat menjemput Sung Yi dan tanpa sadar bahwa ia telah melewati hadiah sepatu yang telah dibelikan Sung Yi. Dengan tersenyum sembari membawa pemutar kaset beserta memutar lagu kesukaan Sung Yi, membuat Dosuk sepanjang perjalanan selalu tertawa bahagia mengingat ia dipanggil dengan sebutan ayah. Namun di tengah perjalanan, kepala yang telah lama sakit itu pun kembali berdenging hebat sehingga membuat Dosuk terjatuh ke atas aspal dengan benturan yang cukup kuat. Kembali pada masa sekarang dengan linangan air mata, Sung Yi dewasa telah mencari. Sebenarnya telah mencari ayahnya Dosuk sejak kejadian di malam itu, dan Jongbe selama ini juga tak henti-hentinya mencari Dosuk namun tak kunjung ditemukan. Dan maka dari itu hari ini Jongbe meminta Sung Yi untuk melupakan ayahnya Dosuk agar tak lagi larut dalam kesedihan. Namun ketika Sung Yi melihat spanduk jalan berbahasa Korea, maka ia teringat dengan kenangan masa lalu tatkala ia pernah mengganti nama Pak Dosuk kepala batu dengan nama Sung Bo alias pemenang. Maka Sung Yi meminta untuk kembali mendatangi kantor polisi lalu meminta mencarikan nama Sung Bo, dan benar saja nama itu terdaftar pada yayasan kejiwaan. 티는 않지만 박승보 씨라고 맞습니다. 나이대도 비슷하고.
여기 있습니다. Kepala yayasan pun membenarkan bahwa ia telah menerima seorang pasien bernama Sungbo sejak dari 10 tahun yang lalu akibat kecelakaan motor tunggal dan ia mengalami infark dengan kondisi sebagian jaringan otak mati yang menyebabkan hilang ingatan disertai dengan stroke dan seandainya jika sakit kepalanya diobati dengan baik maka ia tak akan hidup malang seperti saat ini dan ketika buku milik Sungbo diberikan membuat Jong Be beserta Sung Yi semakin tak dapat menahan tangis karena dosu. Ternyata lebih mementingkan biaya sekolah Sung Yi daripada pengobatannya. 빼곡하게 적혀 있더라고요. 그래서 여기서 임시로 이름을 Masuklah Jong Be terlebih dahulu ke ruangan nan jauh dari kata nyaman yang menjadi tempat tinggal dosu sehingga membuat tangisan itu pecah. Sembari terus meminta maaf tak bisa menemukan dosu kakaknya selama ini. Begitupun dengan Sung Yi, air matanya terus berjatuhan melihat kondisi terlebih lagi ayahnya nan tampak keriput tak terurus dan meskipun mereka terus berusaha untuk memancing ingatan dosu, namun tak ada satu kalimat pun yang berhasil hingga pada akhirnya Sung Yi mengeluarkan kalimat jaminan yang membuat Dosuk langsung bereaksi sembari mengambil perekam kaset milik anaknya. Bertanda begitu besarnya kasih sayang ayah terhadap putrinya, maka Sung Yi bersumpah tak akan pernah meninggalkan ayahnya dan Sung Yi kali ini berbalik menjadi jaminan sang ayah sampai akhir hidupnya dan Sung Yi memasangkan sepatu yang dulu belum sempat ia berikan. Lalu Sung Yi pun melihat catatan pengeluaran pada buku tabungan yang seluruh historinya hanya dipenuhi dengan keperluan hidup dan sekolah Sung Yi dan akan hal tersebut membuat tangisan Sung Yi meledak dengan sangat hebat. Lalu ia pun meminta maaf sembari memeluk ayahnya di bawah derasnya hujan air mata. Pada pos kredit diperlihatkan Sung Yi menggandeng tangan Dosuk ayah angkatnya dan bukan tangan ayah kandungnya, dan di sini Dosuk memanggil nama Sung Yi yang membuat Sung Yi terharu pertanda ayahnya nan telah semakin berangsur pulih dari sakit kerasnya. Pesan dan pelajaran yang dapat kita ambil pada film ini ialah terkadang kasih sayang datang dari arah yang tak pernah kita duga, bukan dari darah, bukan dari keluarga, tapi bisa datang dari hati yang keras namun luluh karena ketulusan. Awalnya hubungan mereka dibangun atas dasar hutang, tapi waktu dan kebersamaan mengikis semua jarak pembeda lalu menimbulkan satu hal yang paling murni dari manusia, yaitu rasa cinta dan rasa bertanggung jawab. Rentenir yang dulunya hanya hidup untuk uang akhirnya belajar bahwa cinta tak bisa dibeli dan ia bukanlah ayah kandungnya, tapi ialah yang mengajarkan arti keluarga sejati yang tak pernah menyerah meski hidup menuntut segalanya. Terkadang Tuhan mempertemukan dua hati yang hancur bukan untuk saling menyakiti, tapi justru untuk saling menyembuhkan. Dan kasih sayang yang sejati bukan tentang siapa yang melahirkan, tapi tentang siapa yang bertahan untuk selalu mencintai tanpa pamrih. Dan hal itu selalu kita dapatkan dari orang tua, bahwa sang ayah merupakan sosok lelaki nomor satu yang paling mencintai putrinya dibanding lelaki lain, dan sang ibu merupakan sosok wanita nomor satu yang paling mencintai putranya dibandingkan wanita lain. Dan maka dari itu, jika kedua orang tua kita masih hidup, berikanlah waktu untuk mereka dan bermainlah dengan mereka sebagaimana mereka bermain dengan sabar di masa kecil kita. Dan jika kita sedang berada di rantau nan jauh, sesudah video ini hubungi mereka, tatap dalam wajah mereka nan semakin menua, dan jika mereka telah tiada, kirimkanlah doa sebagai penerang dalam kubur mereka, sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Luqman ayat 14, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada ayah dan ibunya yang telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, lalu menyapikannya di dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadakulah kembalimu.
Saya James selaku karyawan Sinja Entertain yang bertugas pamit undur diri serta mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu support channel ini sampai saya kaya karena AdSense di kemudian hari. Dan semoga kita selaku orang tua selalu diberi kekuatan dan kesehatan dalam mendidik dan membesarkan anak-anak kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Bajero ya Allah, bajero ya Allah. Masih lama ya Allah.